Kalian tahu nggak sih, kalau Bogor itu udah terkenal banget sebagai kota hujan. Gak heran sih, soalnya hampir tiap hari bisa aja hujan turun, apalagi pas musim hujan. Bahkan rata-rata curah hujan di kota Bogor itu bisa nyampe lebih dari 3.000 mm per tahun loh. Gede banget kan? Karena sering banget hujan, kadang dampaknya juga nggak main-main, bisa bikin banjir, longsor, atau ganggu aktivitas warga. Makanya penting banget buat bisa ngeramalin curah hujan ke depannya, biar kita bisa lebih siap dan waspada. Nah, buat ngeramalin curah hujan ini, kita bisa pakai salah satu metode yang namanya Hold Winters. Yuk kita langsung bahas. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu, aku Gina Kustiana dari Statistika FMIPA Unpad, dan di video kali ini aku akan membahas mengenai forecasting curah hujan Kota Bogor dengan metode Hold Winters. Nah, sebelum memulai forecastnya, di sini aku akan menjelaskan dulu apa itu metode Hold Winters. Jadi, metode Hold Winters merupakan salah satu metode peramalan untuk data runtun waktu atau time series. Metode ini cocok digunakan untuk data yang memiliki tren dan juga musiman. Lalu, dalam metode ini digunakan 3 komponen. Yang pertama ada level atau nilai saat ini, lalu yang kedua ada tren atau arah data, dan yang ketiga ada seasonal atau pola musiman. Lalu selanjutnya, kenapa kita menggunakan metode Hold Winters untuk melakukan peramalan ini? Yang pertama, karena curah hujan cenderung memiliki pola yang musiman, yaitu ada musim hujan dan juga musim kemarau. Lalu, Hold Winters ini efektif dalam menangkap pola berulang seperti data curah hujan ini. Dan juga metode ini dapat diaplikasikan dengan mudah menggunakan Excel. Nah, sebelumnya di sini kita sudah melakukan pengecekan apakah datanya ini musiman atau tidak menggunakan RStudio. Dan dapat dilihat di bagian output, yaitu di kiri bawah, bahwa datanya itu mengikuti pola musiman dengan periode 6. Oke, jadi di sini sudah terdapat data curah hujan Kota Bogor yang diambil dari web BPS Jawa Barat dan Kota Bogor, dan juga web BMKG. Data yang diambil ini mulai dari Januari tahun 2019 sampai dengan Desember 2024, sehingga untuk hasil forecastnya itu nanti untuk tahun 2025. Nah, sekarang kita langsung mulai saja ke perhitungan untuk melakukan forecastingnya. Nah, jadi dalam Hold Winters ini terdapat beberapa parameter smoothing, yaitu ada alpha, beta, dan gamma. Untuk di awal ini, kita akan buat rata dulu semuanya, yaitu sebesar 0,5, dan nanti nilainya akan kita ubah menyesuaikan untuk mengecilkan MAPE. Oke, jadi pertama-tama di sini kita buat 3 kolom, yaitu kolom pemulusan. Ada pemulusan tunggal, pemulusan musiman, dan pemulusan tren. Oke, pertama-tama kita mulai dari pemulusan tunggal terlebih dahulu. Karena tadi di awal kita sudah tahu bahwa datanya ini memiliki periode musiman sebesar 6, maka kita akan lakukan inisialisasi di baris ke-7, yaitu periode ditambah 1. Nah, untuk inisialisasi pemulusan tunggal ini diisi dengan data aslinya dari baris ke-7. Untuk baris bawahnya, kita gunakan rumus yaitu alfa dikali dengan data asli dibagi dengan pemulusan musiman, lalu ditambah 1 min alfa dikali pemulusan tunggal ditambah pemulusan tren. Dan di sini terlihat bahwa hasilnya itu belum muncul karena kita belum menghitung pemulusan musiman dan pemulusan tren. Nah, selanjutnya langsung kita drag aja sampai bawah. Oke, selanjutnya kita akan hitung inisialisasi untuk pemulusan musiman. Untuk inisialisasi ini terdapat pada 6 baris pertama, sesuai dengan jumlah periodenya. Untuk rumusnya, yaitu data asli di baris yang sama, dibagi dengan jumlah dari 6 data pertama, lalu dibagi dengan 6, yang dimana sesuai dengan jumlah periode musimannya. Selanjutnya, kita drag sampai baris ke-6. Untuk baris selanjutnya, kita gunakan rumus yaitu beta dikali dengan data asli, dibagi dengan pemulusan tunggal, lalu ditambah dengan 1 dikurang beta, dikali dengan pemulusan musiman. Selanjutnya, tinggal kita langsung drag saja semuanya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung inisialisasi untuk kolom pemulusan tren. Untuk inisialisasi ini, kita akan mulai dari baris ke-6, yaitu sesuai dengan jumlah periode musiman. Untuk rumusnya yaitu data ke-7 dikurangi dengan data pertama, lalu ditambah dengan data ke-8 dikurangi data kedua, dan seterusnya sampai 6 kali perulangan. Lalu dibagi dengan 6 pangkat 2. Selanjutnya, untuk inisialisasi baris kedua, rumusnya yaitu data ke-7 dikurangi data pertama, lalu ditambah dengan data ke-8 dikurangi data kedua, dan seterusnya seperti tadi. Tapi untuk kali ini hanya sampai 5 kali perulangan. Kemudian dibagi dengan 6, yaitu jumlah periode, lalu dikali dengan 3. Untuk baris selanjutnya, kita isi dengan rumus yaitu gamma dikali dengan pemulusan tunggal di baris yang sama dikurangi dengan pemulusan tunggal di baris sebelumnya, lalu ditambah dengan 1 min gamma dan dikali dengan pemulusan tren.
Dan berikut hasil dari pemulusan tren. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai ramalan dari data curah hujan ini. Dimulai dari baris ketujuh, yaitu jumlah periode ditambah 1. Untuk rumusnya yaitu pemulusan tunggal ditambah dengan pemulusan tren dikali 1, lalu dikali dengan pemulusan musiman. Setelah itu tinggal kita drag ke bawah, dan didapat nilai ramalannya sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai absolut E, di mana absolut E ini akan digunakan untuk perhitungan evaluasi akurasi model, yaitu MAPE dan MSE. Untuk rumusnya yaitu absolut dari data asli dikurangi dengan ramalannya. Kemudian akan dihitung juga nilai absolut E dibagi dengan XI atau data aslinya. Dan diperoleh hasil sebagai berikut. Oke, sebelum kita hitung hasil forecast-nya, kita akan melakukan evaluasi akurasi model terlebih dahulu dengan menghitung nilai MAPE dan MSE-nya. Yang pertama, untuk nilai MAPE itu dihitung dengan rumus average dari absolute E per XI. Nah, di sini dapat terlihat bahwa hasil MAPE-nya itu cukup besar, yaitu sebesar 53,25%. Karena MAPE ini belum merupakan nilai MAPE terkecil, maka kita akan mengecilkannya, yaitu dengan mengubah nilai alfa, beta, dan gamma. Tapi sebelum itu, kita hitung juga nilai MSE-nya dengan rumus sum square dari absolute E, lalu dibagi dengan count dari absolute E. Di sini juga terlihat bahwa nilai MSE-nya cukup besar. Nah, agar hasil peramalan kita ini menjadi lebih akurat, kita harus mengecilkan kedua nilai itu. Untuk menentukannya, kita bisa menggunakan fitur solver yang ada di Excel. Oke, pertama-tama kita pergi ke tab data, kemudian klik solver. Nah, karena di sini kita mau meminimumkan MAPE, maka kita isi set objektifnya dengan MAPE, lalu kita pilih min. Lalu di bagian ini kita isi dengan nilai alfa, beta, dan gammanya. Nah, karena nilai alfa, beta, dan gamma itu berada di antara 0 sampai 1, maka kita buat batas-batasnya. Kemudian kita klik solve, dan bisa terlihat bahwa nilai MAPE-nya berubah menjadi 20,12%, dan nilai ini sudah merupakan nilai MAPE terkecil. Lalu di sini juga terlihat bahwa nilai dari alfa, beta, dan gammanya sudah berubah. Oke, sekarang kita bisa langsung menghitung nilai forecast atau ramalan curah hujan Kota Bogor ini untuk beberapa bulan ke depan. Di sini kita akan mencoba forecast untuk 6 bulan ke depan, yaitu sesuai dengan jumlah periode musimannya. Rumus untuk nilai forecast ini yaitu pemulusan tunggal di baris terakhir ditambah dengan pemulusan tren di baris terakhir dikali dengan T yang mulai dari 1, lalu dikali dengan pemulusan musiman yang dimulai dari baris ke-6 terbawah. Setelah itu tinggal kita drag semuanya. Oke, jadi ini adalah hasil forecast curah hujan Kota Bogor untuk 6 bulan ke depan. Selanjutnya, kita bisa buat plot dari data asli dan ramalannya untuk melihat perbandingan antar keduanya. Di sini untuk data aslinya kita mulai dari data ke-7, yaitu menyesuaikan dengan ramalannya. Kemudian untuk ramalan kita akan gunakan semuanya termasuk yang tadi kita forecast. Nah, berikut untuk hasil plotnya. Untuk garis yang biru ini menunjukkan data asli, sedangkan garis yang oranye menunjukkan forecast-nya. Dan di ujung sini juga terlihat ramalan untuk 6 bulan ke depan. Nah, dari perbandingan ini dapat dilihat bahwa secara garis besar ramalannya itu sudah sesuai dengan data yang sebenarnya. Namun, memang ada beberapa titik yang cukup jauh dari data asli, karena bisa dilihat juga dari MAPE yang kita dapatkan itu tidak terlalu kecil, sehingga akurasinya tidak sempurna. Nah, setelah melakukan forecasting dengan hot winters ini, sekarang kita sudah mendapatkan hasil ramalan curah hujan Kota Bogor untuk 6 bulan ke depan di tahun 2025. Untuk hasilnya dapat dilihat seperti yang tertera di layar. Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.